memasuki acara itu, yaitu ya mendengarkan tauhid atau ceramah agama kepada Ustadz Bahtiar. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Bahtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ulang kompak ya. Abang kakak tahu nggak, orang yang memberikan salam itu adalah sunnah ya, yang menjawab salam itu wajib. Ustaz ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz-Ustazah, kemudian yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, abang kakak yang solehah, mudah-mudahan hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Singkatnya, limpahan puji, keagungan, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki cahaya, yang dengan cahayanya langit dan bumi menjadi terang, yang dengan cahayanya hati orang-orang mukmin menjadi tentram dan damai, dan dengan cahayanya kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada penghulu alam, kepada seorang reformis Islam sedunia, kepada seorang pejabat yang tak berdasi, seorang ilmuwan tanpa perguruan tinggi, dan seorang birokrat yang tidak pernah korupsi, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, barang siapa yang tidak bersolawat ketika disebutkan namaku di sampingnya, maka dia adalah umatku yang paling kikir, yang paling pelit atau bakhil. Kira-kira abang kakak mau nggak disebutkan sebagai umat Nabi Muhammad yang pelit? Mau? Makanya ketika mendengarkan disebutkan nama Nabi Muhammad, kita harus menjawabnya dengan sholat. Ustaz ulangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para sahabat, keluarga, kerabat, dan para tabi'innya yang setia pada sunnah beliau hingga hari kiamat. Amma ba'du. Pada kesempatan ini insyaallah Ustaz akan sedikit berbicara mengenai tentang sholat 5 waktu ya. Ada yang tahu nggak apa hukum daripada sholat 5 waktu? Wajib. Sholat 5 waktu itu hukumnya abang kakak wajib. Ada yang tahu wajib itu apa? Siapa yang tahu pengertian daripada wajib? Wajib harus dilakukan. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan mendapat dosa. Berarti orang yang tidak mengerjakan sholat itu akan mendapat dosa. Kalau sudah berdosa berarti tempatnya di mana? Di neraka. Berarti orang yang tidak mengerjakan sholat maka akan ditempatkan di
di neraka. Ya. Sholat juga itu abang kakak adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanyakan seberapa banyak sedekah yang kita miliki, seberapa megah gedung masjid yang kita bangun, tetapi Allah Subhanahu wa taala kelak akan menanyakan yang pertama kali adalah salat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, amalan yang pertama kali akan dihisab kelak di yaumul qiyamah adalah salat. Oleh karena itu abang kakak, jangan pernah meninggalkan salat, karena salat adalah penentu daripada amalan-amalan yang lain. Kalau baik salat kita, maka akan baik pula amalan-amalan yang lainnya. Salat juga merupakan amalan yang harus dan wajib dikerjakan. Kalau kita tidak kuasa berdiri, boleh mengerjakannya dengan duduk. Kalau pantat kita lecet sehingga menyebabkan kita tidak bisa duduk, maka diizinkan untuk berbaring. Kalau tidak berbaring, misalnya punggungnya sakit sehingga tidak bisa berbaring, boleh dengan isyarat, dengan kedipan mata. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadzamaddin. Salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti ia telah mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia telah merobohkan agamanya. Nah, sudah jelas apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita tidak mendirikan salat, berarti kita telah merobohkan agama, tidak menegakkan agama kita, dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia telah merobohkan agamanya. Ya. Kemudian yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beragama Islam adalah salat juga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wa bainal yang membedakan seorang muslim dengan non muslim adalah salat. Yang membedakan antara abang kakak ada dengan orang yang beragama Kristen adalah salat. Yang membedakan abang kakak dengan orang yang beragama Buddha adalah salat. Nah, abang kakak mau nggak jadi orang Kristen? Siapa yang mau jadi orang Kristen? Saja tugasnya itu catat, ada yang mau. Ya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mudaththir, ya, ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang meninggalkan salat kelak akan dimasukkan ke dalam neraka syaqar. Ya. Abang kakak mau masuk neraka syaqar? Tidak mau. Makanya harus mengerjakan salat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mudaththir? Ya ayyuhal mudaththir. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syaqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu adalah orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Sudah jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang tidak mengerjakan salat itu kelak akan dimasukkan ke dalam neraka syaqar. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya luar biasa ya. Bapak kalian Penampilan dari boleh dong. Ustadz kita. Ustadz siapa namanya tadi? Bahtiar Nasir. Ya, Ustadz Bahtiar. Kita berikan tepuk jempol dulu untuk Ustadz Bahtiar. Tepuk jempol ya. Dua jempol. Jempol kanan. Keren. Kurang semangat, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Dua jempol. Keren. Iya luar biasa yang ikhwan ini saudara. Baik, siapa yang masih mengingat apa yang disampaikan oleh Ustadz Bahtiar tadi tentang Ini cewek-cewek di paling belakang. tentang apa? Tentang puasa, tentang agama. Ya, tentang agama benar. Tentang sholat. Siapa yang tadi sholat subuh? Ya, sekitar 2.000 orang ya, maka sisanya 4.000 nggak sholat. Benar nggak? Tuh, Fayan itu nggak angkat tangan karena nggak sholat. Siapa lagi yang nggak sholat? Ya semuanya sholat subuh semua ya. Ya, bukan saja sholat subuh, tapi juga sholat zuhur ya, atau sholat karena ini hari Jumat ada sholat Jumat ya, diwajibkan untuk yang siapa? Yang ikhwan atau laki-laki. Coba angkat tangan dulu laki-laki. Jangan angkat tangan orang ya. Laki-laki kok 4 orang saja yang laki-laki di sini. Ya semuanya. Ya yang laki-laki ini harus sholat Jumat di masjid. Ya luar biasa tadi ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Bahtiar ya cukup jelas ya. Kepada kita yang mengerjakan sholat ya itu pahalanya besar bagi saya ya seperti orang yang menegakkan agama, dan orang yang meninggalkan sholat itu seperti orang yang menghancurkan agama ya. Dan juga orang yang meninggalkan sholat itu ancamannya apa tadi di surah Al-Mudaththir tadi, masalakakum fi sakor ya. Jadi orang akan dimasukkan ke dalam neraka sakor orang yang meninggalkan sholat. Siapa yang mau dimasukkan di dalam neraka sakor? Oh, nggak ada ya, maka jangan meninggalkan sholat. Ustaz Salim mau? Nggak ya. Abang kakak. Baik, ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebelum kita bubar. Ya ini yang sering terjadi di area sekolah kita, di lingkungan sekolah kita. Apa itu? Ya sering terjadi kehilangan sepatu. Nah, siapakah? Ya, sering kehilangan sepatu? Nggak ada sepatu ya. Siapa kira-kira yang usil, yang berulah menyembunyikan sepatu temannya? Ya ini Ustadz sama Ustadz Joni ini sudah merencanakan ya hukuman bagi yang suka menyembunyikan, ya mengambil, melempar. Itu kalau dalam pasal pidana menggelapkan ya saya. Tuh. Ancamannya luar biasa itu ya. Siapa? Nah seperti itu. Ya, Ustaz sama Ustaz Joni sudah merencanakan hukuman yang berat bagi yang suka menyembunyikan sepatu temannya. Kalau dia ketahuan. Ya. Ini setiap hari laporannya hilang sepatu. Kadang sepatu ditemukan di atas atap. Gak mungkin sepatu itu bisa terbang sendiri kalau gak ada yang apa namanya lipat. Ya, kadang di taman bunga. Masa sepatu bisa main petak umpet
Ini ya, jangan sampai hal semacam ini ya membuat kerisauan kegaduhan di sekolah kita. Kasihan teman-temannya kalau pulang tidak ada sepatu. Mencoreng nama sekolah kita, Abang Kakak ya. Jangan sampai ya, jelek sekolah kita. Masa anak-anak SD itu dianggap sama orang itu pencuri. Jangan sampai ya. Padahal di sekolah ini kalian diajarkan adab-adab yang baik. Mencuri itu adalah perbuatan yang tercela, yang tidak baik. Jangan sampai kita lakukan ya. Paham semua ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Ya, itu yang bisa Ustaz himbau ya. Jangan sampai ada lagi kehilangan sandal dan sepatu. Coba bayangkan kalau sepatu kalian disembunyikan, dicuri, apa kita tidak sakit hati, tidak marah? Sama juga sebaliknya. Abang Kakak, ya baik Abang Kakak, demikian yang Ustaz bisa sampaikan. Ya, Ustaz sampaikan terima kasih kepada Ustaz Bahtiar yang telah menyampaikan ceramah pada pagi hari ini. Ya, Ustaz mau dikomisikan dengan Ustaz Bahtiar ini bendahara atau sebagainya untuk bisa melayani Ustaz Bahtiar. Ya, ini ada yang tambahkan lagi. Ya. Baik, yang paling soleh yang duluan kembali ke kelas. Yang paling soleh, yang ikhwan apa yang akhwat? Ya, bisa kasih jeda 1 jam kalau yang bisa duluan yang akhwat. Nanti ikhwan 1 jam baru ke kelasnya. Ya, yang paling soleh tutup mulut. Ya, yang paling soleh adalah yang kelas 3, 4, 5, 6 akhwat. Silakan kembali. Kembali yang belum disebut nama kelasnya jangan dulu bubar. Bisa jadi besok. Emel. Kemudian yang paling soleh selanjutnya, ini yang belum ada, baru. Yang selanjutnya yang paling soleh adalah kelas 1 ikhwan. Ya, luar biasa. Yang selanjutnya yang paling soleh kelas 1, 2 akhwat. Ini yang ikhwan kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu mau jadi soleh.